Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francesca Eni, NIM 21238140005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Mata kuliah pemasaran produk. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Di sini ada pendekatan teori nilai guna atau disebut utility, dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori utility sering digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen utility. Utility ini sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai teori barang atau komoditas tertentu konsumen. Ketika permintaan timbul karena konsumen memerlukan banyak dari komoditas yang diminta. Yang keempat, konsumen membutuhkan bermacam barang dan jasa yang semua harus diimbangi dengan kemampuan membeli. Itu jenis nilai guna utility dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, flash utility atau disebut nilai guna tempat. Berhubungan dengan bagaimana produk tersebut di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, from utility atau nilai guna bentuk, nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, time utility atau disebut nilai guna waktu, berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Yang keempat, possession utility atau disebut nilai guna kepemilikan, berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain. Teori nilai guna ordinal atau disebut TNGO. Yang pertama, bahwa besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, yaitu melalui order atau ranking bila TNGK kepuasan. Yang kedua, mengkonsumsi suatu barang, penilaiannya pada siapa yang menilai dan pasti berbeda. Maka dalam TNGO ini tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan tertentu, misalnya rendah, sedang, tinggi. Studi tentang perilaku konsumen beserta pengertian pemasaran menurut Kotler tahun 1999 yang diterjemahkan oleh Tipton. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, distribusi, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan. Di sini juga
Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau disebut customer, menentukan pasar sasaran yang paling dapat dilayani dengan baik oleh perusahaan dan merancang produk, jasa, dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Pengertian perilaku konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat bervariasi dan dapat berubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen supaya kegiatan masyarakat yang dilakukan di antaranya adalah perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan pembeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa perubahan tersebut. Perilaku konsumen bukan pekerjaan yang mudah, tapi cukup sulit dan kompleks. Ini disebabkan oleh banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Variabel tersebut cenderung saling interaksi. Meskipun demikian, apabila hal tersebut dilakukan, maka suatu perusahaan penghasil barang maupun jasa akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada perusahaan pesaingnya. Karena dengan memahami perilaku konsumen, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik pada konsumennya. Tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian para praktisi maupun akademis, berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang bersedia. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan. Mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting, tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah. Bahkan dalam hitungan hari, perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pasar
profesional yang memiliki konsumen pasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang pertama, motif pembelian primer dan selektif. Yang pertama, motif pembelian primer adalah motivasi yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori umum pada suatu produk. Yang kedua, motif pembelian selektif adalah motif yang mempengaruhi konsumen tentang model, merek, dan kelas-kelas produk. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, motif rasional yang emosional. Yang kedua, motif rasional adalah motif yang didasarkan pada kenyataan tersebut yang ditujukan oleh suatu produk kepada konsumen. Faktor yang menjadi perhitungan dan pembelian rasional ini adalah faktor ekonomi seperti faktor penawaran, permintaan, harga dan kualitas, pelayanan, ketersediaan barang, ukuran efisien, keawetan. Yang ketiga, motif emosional merupakan motif pembelian yang berkaitan dengan pemasaran atau emosi individu seperti pengungkapan rasa cinta, kebanggaan, kenyamanan, kesehatan, keamanan. Motivasi pembelian emosional bersifat subjektif sehingga sulit untuk menentukan hubungan antara pembelian dengan produk yang dibeli. Thank you.